Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cimahi, betul ya? Tadi ada Direktur PT Pos, ya, terhitung adik saya dia, Mas Nur Fajriah sah ya, tokoh muda kita, dan saya mengenal Mas Fajar ini sejak beliau menjadi Ketua Umum PBHMI, ya, kelihatan memang menonjol, dan selepas itu kemudian mengembangkan karir yang begitu cepat, dan sekarang dalam usia yang masih sangat muda juga sudah menjadi direktur di PT Pos, dan sebelumnya sudah bertugas di beberapa BUMN. Mohon maaf, saya nggak bisa menyebutkan satu persatu, tapi tentu saya sangat appreciate dan memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman semua ya, yang baik tadi tidak awal sudah menyampaikan sambutan, kemudian tentu kemudian adik kita ini Mas Aldi, CEO Koperasi Laman Keluarga Indonesia. Tentu pertama adalah kita panjatkan bersyukur di hari Jumat yang insya Allah penuh berkah ini, kita diizinkan dipertemukan dalam keadaan sehat di tengah pandemi COVID-19. Seringkali kita merasa khawatir setiap kali menghadiri atau diundang untuk menghadiri satu pertemuan seperti ini. Dan beruntung kemudian kita dibantu oleh kemajuan teknologi informasi, sehingga meskipun saat ini di ruangan ini ya tidak terlalu banyak, tetapi kita sekarang juga bahkan di beberapa kali pertemuan di berbagai tempat, saya seolah-olah berbicara di hadapan ruang kosong gitu, padahal sebenarnya saya sedang berhadapan dengan audiens yang jumlahnya sangat banyak, bisa mencapai ratusan bahkan ribuan karena dilakukan secara virtual. Inilah hebatnya kemajuan dari teknologi informasi yang memudahkan cara kita dalam melakukan interaksi dan komunikasi, sehingga sangat membantu kita di tengah pandemik seperti sekarang ini. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ketika kawan saya namanya Mas Triono, Insinyur Triono, menyampaikan kepada saya untuk saya bisa hadir di dalam launching platform baru, ya, sebuah e-commerce yang dikembangkan oleh Koperasi Laman Keluarga Indonesia. Semula hari Rabu, seingat saya begitu. Saya setelah dapat gambaran bahwa ini adalah dihasilkan ide dan gagasan dan pelaksanaannya oleh generasi milenial gitu, anak-anak muda milenial. Jawabannya nggak bisa tidak kecuali iya gitu, siap bisa bilang begitu, Pak Kadis. Jadi nggak kuasa saya untuk mengatakan tidak, meskipun saya nggak tahu apakah kemarin Rabu saya waktu menjawab itu ada waktu yang bisa saya pastikan hadir, atau hari Jumat ini. Saya sampai tadi malam itu masih agak ragu untuk bisa hadir pada
acara kesempatan ini. Tapi karena kemudian saya mengetahui juga dapat dilakukan secara virtual, setidak-tidaknya kemudian saya akan tetap mengupayakan untuk istilah bahasa Betawinya nongol lah gitu di acara secara virtual kalau saya tidak bisa hadir secara offline ini. Tapi alhamdulillah saya merasa bangga hadir di tengah-tengah acara yang bagi saya sangat penting dan sangat strategis ini. Ini adalah satu harapan yang sebenarnya untuk waktu yang cukup lama diidam-idamkan, diharapkan hadirnya sebuah platform bisnis yang platform semacam e-commerce, platform co-op yang digagas oleh teman-teman Mas Aldi dan teman-teman, yang ini sebenarnya untuk suatu harapan yang kemudian kita kemudian mengharap ini bisa mendapatkan menjadi satu trigger bagi tumbuhnya minat generasi milenial kita untuk berkooperasi. Mohon maaf, saya harus berterus terang. Ketika kita hadir sekarang ini dalam berbagai acara di kegiatan gerakan kooperasi pada umumnya begitu, apalagi yang sifatnya seremonial, maka ya kita akan dihadapkan secara umum begitu oleh kehadiran, mohon maaf sekali saya harus katakan ini, ya generasi yang sudah ya mohon maaf, yang seharusnya sudah bisa untuk meletakkan aktivitas-aktivitas yang sudah dikembangkan, ditekuni sekian lama pada generasi berikutnya. Tapi pada kenyataannya, realitasnya kita masih kooperasi ini masih dikesankan sebagai generasi old gitu, generasi suatu kegiatan ekonomi yang ditekuni oleh para, mohon maaf, manula begitu. Ini kan nggak enak kesannya begitu. Sehingga saya pada satu kesempatan hadir di Jawa Barat ini juga, saya tidak nyebut satu kabupatennya begitu, tapi nggak jauh dari sini begitu. Kemudian pada saat itu diberikan anugerah legenda tokoh koperasi di kabupaten itu. Maka diberikan penghargaan pada seseorang yang usianya sudah 89 tahun. Dan yang mengejutkan saya, ternyata tokoh ini masih menjadi ketua koperasi yang diduduki amanah itu sejak tahun 73. Saya saja juga masih piyik. Mas Aldi pasti belum lahir itu. Gitu loh. Saya aja masih piyik gitu loh bahasa Betawinya. Mas Aldi pasti belum lahir. Dan kemudian pada saat sambutan, mohon maaf sekali lagi, dia mengatakan dengan bangganya bahwa koperasi yang saya pimpin alhamdulillah masih sehat, bagus. Dengan omset 8 miliar. Saya mengingat-ingat itu gitu loh. Tidak ya kondisinya sehat, tidak tidak memiliki kewajiban dalam bentuk karena hutang yang menjadi tanggungan koperasi gitu. Sehingga kemudian koperasi ini jadikan model. Terus ini yang kemudian yang membuat saya akhirnya harus berbicara terbuka pada kesempatan itu.
Lalu koperasi ini ditetapkan sebagai role model di satu kabupaten itu gitu. Ketika kesempatan saya sambutan, saya kemudian ya terpaksa saya harus bicara. Saya bilang, mohon maaf ya sebesar-besarnya, saya bilang, Bapak Ibu, ini kebetulan hari koperasi dan kebetulan ini adalah dalam rangka kita memperingati peringatan Hari Koperasi Nasional. Wajar saya bilang kalau hari ini kita catat tingkat partisipasi penduduk produktif, usia produktif di negara kita ini yang menjadi anggota koperasi, akhirnya kita lihat trennya menurun. Saya harus katakan begitu. Dan sekarang kita mencatat hanya 8,1% dari jumlah populasi penduduk Indonesia yang menjadi anggota koperasi. Yang katanya koperasi sebagai sokoguru perekonomian. Karena tampilan wajah kita bukan lagi wajah yang bisa menumbuhkan ke satu kepercayaan bahwa koperasi ini memang pilihan rasional bagi setiap orang yang ingin dan sepakat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Harus menjadi pilihan rasional. Bukan sekedar berkooperasi itu kita hanya sekedar guyupnya saja yang kita ambil, kebersamaannya saja yang kita ambil, tetapi kemudian aspek-aspek ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama kita lupakan. Pada kesempatan itu kemudian saya bilang, mohon maaf, waktu itu Pak Nadiem belum jadi menteri. Saya bilang, Bapak Ibu kenal Nadiem? Saya bilang gitu. Usia waktu itu masih 30-an saya kira. Mulai bisnisnya kurang lebih 6-8 tahun yang lalu. Saya bilang. Saat ini saya katakan waktu itu, nilai valuasi perusahaannya saat itu sudah mencapai 50 triliun. Hanya dalam jangka waktu 6 atau 8 tahun. Lalu Ahmad Zaki saya bilang. Saya malah ngikuti Bukalapak ini merintisnya saya ngikutin. Karena awal-awalnya saya masih sebagai Dirut Smesco. Jadi saya bersama-sama mengikuti perkembangan Bukalapak Mas Ahmad Zaki ini. Yang saya kira memulainya juga kalau dilihat dari investasi itu juga sangat kecil. Yang mahal adalah knowledge ya, skillnya. Yang mahal. Tapi investasi dalam bentuk modal fisik sangat murah. Tapi saya bilang waktu itu, saat ini nilai valuasi perusahaan Bukalapak 15 triliun juga dalam jangka waktu 6-7 tahun. Lalu kemudian kita sekarang ingin memperhadapkan sebuah role model koperasi yang mohon maaf tadi tanpa mengurangi apresiasi saya bilang Pak Ketua kita sejak menjadi Ketua Koperasi X dari tahun 73 sampai 2018 dengan omset 8 miliar. Kalau ini kita hadap-hadapkan, maka bisa dipastikan orang akan semakin meninggalkan koperasi. Sehingga koperasi yang secara ideologis kita yakini sebagai sebuah pilihan yang tepat bagi kita mewujudkan kesejahteraan bersama, keadilan dalam ekonomi, mewujudkan keadilan dalam kesejahteraan ekonomi, ini akan jauh dari panggang.
akan jauh untuk bisa kita wujudkan. Bahkan trennya pun mengalami penurunan yang sangat signifikan. Ketika awal dulu saya masuk Departemen Koperasi tahun 93, ketika zaman KUD Mandiri, setiap desa, kecamatan, setidak-tidaknya minimal 25% dari populasi penduduknya menjadi anggota KUD. Dan pada saat itu KUD sudah berperan sebagai BEM atau stok pangan nasional, memberikan kontribusi terhadap stok pangan nasional 80%. Yang mensuplai kebutuhan, menjamin kebutuhan stok pangan nasional. Pada zaman itu saja sudah 25% dari populasi penduduk produktif di satu kecamatan. Lah, sekarang ini kita 8,1. Semakin ditinggalkan. Jawabannya kalau saya nggak ada pilihan. Memang kemudian kita harus melakukan, menumbuhkan kepercayaan kepada generasi-generasi saat ini yang disebut milenial ini untuk berkooperasi. Pertanyaannya adalah apakah kooperasi masih menarik bagi kalangan milenial? Dan saya bangga, ya, apresiasi yang setinggi-tingginya Mas Aldi ternyata membuktikan bahwa kooperasi masih bisa menjadi pilihan rasional. Saya ingin menekan garis kebawahi rasional ini bagi kita mewujudkan kesejahteraan bersama. Sebenarnya kalau kita mau lihat secara spirit, apa perkembangan perekonomian saat ini secara global, itu kan sebenarnya economic sharing. Economic sharing adalah kooperasi. Jadi bagi mereka yang berpaham kooperasi sebagai sebuah nilai, sebagai sebuah spirit, maka Gojek, Bukalapak, dan semua bentuk-bentuk bisnis kolaboratif yang berkembang saat ini itu kooperasi. Tetapi bagi kemudian mereka yang berpandangan kooperasi sebagai sebuah institusi, ya memang kemudian ini keberadaan ekonomi sharing ini belum menjadi harapan sebagai sebuah bentuk kooperasi yang diinginkan, sebuah lembaga institusi usaha yang dia harapkan. Makanya dalam beberapa kata diskursus yang saya baca di dalam pustaka perkooperasian, ada dua mazhab besar ini memang. Sehingga kalau kita ngikuti mazhab yang pertama, kooperasi sebagai sebuah nilai, kooperasi sebagai sebuah spirit, maka sebenarnya apa yang terjadi pada era saat ini, baik secara nasional maupun global, ini adalah eranya kooperasi. Karena apa? Terjadi kolaborasi, terjadi sinergi, terjadi namanya kerjasama, ya. Dan kesadaran bersama bahwa untuk sukses di dalam menjalani usaha itu harus berbagi. Inilah esensi yang sebenarnya secara nilai baik bagi yang tadi masuk pada masa pertama maupun yang kemudian secara katakanlah kebijakan juga saat ini dikembangkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM menjadi pilihan institusi bisnis, institusi usaha, ya, spirit kolaboratif, ya, economic sharing ini harus menjadi modal utama, kekuatan utama di koperasi. Karena itu saya memberikan satu apresiasi yang tinggi MyCom dengan atau Koperasi Laman Keluarga Indonesia dengan MyCom-nya ini ternyata sejak awal didesain, ya, didesain dengan
apa namanya, satu perencanaan yang matang, satu kesadaran bahwa KLK ini, Koperasi Laman Keluarga Indonesia ini tidak bisa berdiri sendiri. Karena itu sejak awal sudah harus dibangun suatu jejaring yang kokoh antar koperasi. Ini saya kira kalau boleh meskipun diwakili oleh offline ini, yang online juga kalau boleh kita berikan aplaus sama-sama. Karena ini menurut saya nilai plusnya, mengawali sebuah usaha dengan satu kesadaran bahwa kita tidak bisa sukses dan tidak akan berhasil kalau hanya kita memulai hanya dengan kekuatan diri kita sendiri. Jadi saya tadi dapat cerita dari Mas Aldi, saya tanya, kenapa tadi Bu Sri Untari, kenapa tadi Bu Hesti hadir sambutan? Oh iya Pak, kita sedang membangun suatu jejaring mengawali dari KLK ini satu bentuk kerjasama antar koperasi. Ini yang menurut saya kesadaran seperti ini yang seharusnya sejak awal tumbuh di dalam gerakan koperasi. Dan ini ada satu prinsip utama dari ada 7 prinsip koperasi yang satu di antaranya adalah di prinsip yang ke-7 kerjasama antar koperasi. Yang hari ini saya ingin katakan kita kehilangan girahnya Pak. Kita kehilangan esensi dari prinsip ini. Apa secara empirik saya ingin mengatakan bahwa di tengah pandemik ini koperasi-koperasi kita mengalami tekanan yang sangat berat. Khususnya koperasi-koperasi yang bergerak di sektor pembiayaan atau lebih khusus lagi si simpan pinjam. Akibat pandemik ini kemudian menjadi populer. Di koperasi ada istilah gagal bayar. Bingung Pak, bagi orang-orang lama seperti saya ex departemen koperasi begitu. Kemudian dikenalkan sebuah terminologi baru akibat dari pandemik ini, ada istilah gagal bayar di koperasi. Padahal koperasi simpan pinjam, apalah itu jelas ada sisi regulasi, dari sisi prinsip-prinsip yang dibangun sejak awal. Dia hanya posisinya adalah anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa. Jadi prinsip dari, oleh, dan untuk itu betul-betul menjadi sesuatu yang menjadi modal utama bagi berdiri sebuah koperasi simpan pinjam. Kan aneh, di perusahaannya sendiri kemudian merasa gagal bayar akibat simpanannya, ketika jatuh tempo mau ditarik nggak bisa. Belum jatuh tempo udah ditarik, kemudian nggak bisa juga dicairkan. Dan lalu lapor melibatkan pihak ketiga, ngajak pihak ketiga, lawyer masuk. Kita tahu kemudian bagi seorang, mohon maaf ini saya ingin katakan karena ini menjadi pandemik juga di koperasi akhirnya. Menjadi pandemik juga Pak saya lihat. Ya, mengundang pihak luar. Mohon maaf karena saya ingin bicara di keluarga besar koperasi. Ya, ini istilah saya, ini saya bicara di keluarga besar sehingga ya bukan untuk konsumsi umum ini. Ya, karena kebetulan saya kok kemudian saya sebagai katakanlah yang sekarang ini diamanahkan menjadi deputi di Kementerian Koperasi, kok bicaranya agak lain sebenarnya. Tapi kan ini saya bicara di keluarga besar koperasi. Menyelesaikan permasalahan koperasi dengan mengundang orang luar terlibat mengurus permasalahan kita. Maka pihak luar siapapun, apalagi lawyer, yang diutamakan tidak berpikir menyelesaikan masalah untuk kepentingan keluarga, tapi untuk kepentingan kliennya.
untuk kepentingan kliennya. Yang penting kliennya menang, kliennya dapat hasilnya. Enggak penting itu kelanjutan rumah tangganya hancur atau tidak. Maka dibawalah kemudian setelah tuntutan-tuntutan enggak bisa dipenuhi, somasi tidak bisa dibawa dalam proses peradilan. Ada yang namanya PKPU, dibawa ke PKPU. Bapak Ibu, mohon maaf saya harus, PKPU sangat menarik bagi para, mohon maaf ini, makanya udah off the record untuk di luar ini, mohon maaf. Sangat menarik bagi para lawyer tadi, pengurus PKPU yang terpilih. Kan ada, mohon maaf nih, kan ada fee dari jasanya atas sejumlah aset yang dipersoalkan. Dan itu bahkan dibayar selesai begitu PKPU ditetapkan, bayar duluan ke lawyernya. Apa dampaknya ini Pak kemudian? Dampaknya sangat luas sekali dan sangat berbahaya sekali bagi masa depan koperasi. Sangat berbahaya sekali. Karena Undang-Undang Kepahititan itu membolehkan suatu tuntutan PKPU hanya cukup dilakukan oleh dua orang yang merasa dirugikan. Enggak penting itu anggota, bukan anggota pun boleh. Asal merasa pihak yang dirugikan, tuntut koperasi itu. Kalah, ditolak, maju lagi berikutnya. Terus maju lagi. Sehingga ada kasus yang kemarin akhirnya diputus, akhirnya diterima PKPU-nya setelah proses peradilan yang keempat. Tuntutan pengadilan pertama ditolak. 2 orang. Cari lagi tambah. Asal nambah 1 lagi, ada orang merasa tidak puas terhadap koperasi itu, gabung lagi. Sebelum tambah 1 bisa maju lagi. Ditolak lagi. Ngajuin lagi. Sehingga kemarin Senin putusannya terhadap koperasi X gitu diterima PKPU-nya. Andai kata ditolak oleh pengadilan, itu sudah ada 7 antrian terhadap koperasi itu yang siap untuk terus membawa dalam kasus pengadilan ini. Coba bayangkan, sehingga setiap hari ini pengurus cuma pusing untuk melayani proses ini, sementara pada saat yang bersamaan dia harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan tuntutan anggotanya. Enggak sempat lagi berpikir tentang menyelesaikan masalah, apalagi dalam kerangka untuk pengembangan. Habis waktunya. Sehingga saya ingin berpesan betul berharap betul pada koperasi-koperasi atau di seluruh gerakan koperasi di tanah air ini. Janganlah bawa urusan koperasi ini, rumah tangga kita ini, ya rumah tangga ke pihak luar. Jelas kok amanah terbangunnya koperasi itu karena ada satu nilai yang kita yakini, kita adop sama, yaitu asas kekeluargaan. Kenapa kemudian koperasi memiliki hak eksklusivitas sehingga suatu pemerintahan daerah boleh misalnya menetapkan Cimahi ini misalnya menetapkan di Kabupaten Cimahi ini hanya boleh minimarket yang dikelola oleh koperasi, boleh. Dan itu tidak terkena undang-undang anti monopoli, undang-undang persaingan usaha. Tidak terkena karena koperasi ada yang namanya hak eksklusivitas. Kenapa? Karena koperasi bersifat kolektif, kolegial, dan dengan tujuan kesejahteraan anggota dalam pengertian yang lebih luas. Begitu. Sehingga
Kalau Cimahi berani seperti Kulon Progo gitu menetapkan. Jadi Kulon Progo itu kalau kita masuk wilayah Kulon Progo ada toko Tomira, toko milik rakyat. Itu seperti Indomaret, Alfamart seperti itu. Itu semua milik koperasi. Di sana tidak boleh ada Indomaret, Alfamart dan minimarket modern lainnya. Yang ada Tomira, toko milik rakyat. Badan hukumnya koperasi, itu boleh. Sedemikian rupa sebenarnya kebijakan yang memberikan eksklusivitas karena tadi asas kekeluargaan. Lah kok kemudian kita punya hak eksklusivitas begini, lo kalau kemudian membawa persoalan-persoalan rumah tangga kita mengundang pihak luar. Ini persoalan yang merusak nilai kekeluargaan di koperasi. Sehingga saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, Mas Aldi sudah mengawali tadi bekerja sama dengan beberapa koperasi dan bahkan lebih jauh lagi lompatannya sudah langsung disupervisi oleh ICI. Kan luar biasa ini. Ini plus lagi, ini luar biasa saya kira. Ini mudah-mudahan saya berharap ini mudah-mudahan menjadi titik tolak yang baik. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, yang terpenting dari keberadaan My UKM bagi saya ini adalah karena pandemik ini mengajarkan juga, memberikan pelajaran juga kepada kita, memberikan hikmah kepada kita bahwa dunia memang sedang berubah. Segalanya juga mengalami perubahan-perubahan. Cara hidup kita berubah. Akhirnya cara bisnis kita juga harus berubah. Offline sebelumnya sudah didengungkan, offline pada waktunya akan segera tergerus oleh online. Kalau ini bicara tahun yang lalu, kita masih belum meyakini sepenuhnya. Karena mal-mal masih penuh. Orang masih mendirikan juga outlet-outlet besar. Gitu. Kalau bicara setahun yang lalu, orang pasti bisa nggak market share offline masih lebih besar. Ditunjukkan oleh bukti adanya Alibaba, enggak, tetap market share offline masih lebih besar. Pada itulah keyakinan pada setahun yang lalu, sehingga kemudian orang masih mendirikan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sifatnya bisnis secara offline. Pandemik tiba-tiba memberikan yang terjadi ini nggak pernah diprediksi dan kemudian memberikan suatu pelajaran bagi kita. Bahkan kemudian keharusan kita untuk mempercepat proses transformasi bisnis UMKM kita. Bapak Ibu, ini saat ini ada perhatian kita yang luar biasa. Dari 64 juta kurang lebih UMKM berdasarkan data statistik BPS, 30 juta saat ini sudah tidak bisa lagi berusaha, melanjutkan usahanya. Yang tadinya mereka secara ekonomi mandiri, tidak menambah beban pemerintah, bahkan membantu pemerintah berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja, karena mereka paling tidak punya 1-2 karyawan. Hari ini mereka statusnya sebagai penerima bantuan sosial. Dan kalau kemudian ini terus berlanjut dan kita tidak berhasil di dalam menahan pertumbuhan minus gini, ya, kita udah dengar, boleh jadi Oktober kita akan masuk pada era resesi ekonomi yang dampaknya menjadi sangat luas. Karena itu pemerintah banyak melakukan program-program stimulus untuk memastikan adanya pergerakan ekonomi di tingkat grassroots. Yang terbaru, yang paling gres misalnya bagi para pelaku usaha mikro yang tadi saya ngobrol dengan Pak Kadis, sekarang beliau sangat sibuk karena tiap hari sekarang ini tadi sudah 25.000 data UMKM di Kabupaten Cimahi ini yang akan masuk dalam program bantuan Presiden
untuk usaha mikro dengan yang seperti BPUMN, bantuan produktif usaha mikro, yaitu bantuan pemerintah yang diberikan secara cuma-cuma hibah ya kepada pelaku UMKM kita yang kemudian sekarang statusnya sebagai penerima BLT, sebagai penerima bantuan sosial. Mereka sudah menerima sembako, menerima yang bulanan 600.000, lalu kemudian kita dorong supaya mereka melanjutkan usahanya kembali. Untuk melanjutkan usahanya kembali dikasihlah stimulus 2,4 juta yang alhamdulillah sudah saat ini sudah bergerak angkanya sudah di atas 1 juta. Pada Senin yang kemarin sudah 1 juta, hari ini saya kira sudah bergerak mendekati 2 juta, dan terus kita harapkan September ini kita bisa menjalurkan tuh 9,1 juta usaha mikro dengan 22 triliun anggarannya. Kalau ini masih kurang dan ternyata ada kebutuhan yang memang masih bersifat strategis, ada kemungkinan masih ditambah, sehingga Pak Kadis boleh disiapkan barangkali ada lapis kedua yang harus nanti dilanjutkan. Nah, kaitan itulah MyCom ini menjadi penting. Bagaimana kemudian para pelaku UMKM kita ini yang sebagian besar masih berada di jalur di kanal offline, di kanal konvensional katanya tadi, bisa bertransformasi. Nah, karena tadi saya senang bahwa Pak, kita hold, kita tidak langsung jualan, kita harus ada proses pendidikan dulu, harus ada edukasi dulu, bukan sekedar untuk menyamakan frekuensi, bukan sekedar untuk kemudian menyamakan standar produk, tetapi lebih dari itu adalah membangun sebuah kesadaran kolektif bahwa yang namanya koperasi ini ya harus dibangun oleh sebuah kesadaran ini adalah rumah kita bersama. Ini yang saya kira ide dari Mas Aldi dan teman-teman di KLK ini yang saya appreciate, dan mudah-mudahan menjadi langkah yang sangat baik untuk kemudian nanti MyCom ini betul-betul menjadi platform e-commerce, marketplace bagi para UMKM kita. Jujur sekali lagi, marketplace sekarang kita ya lebih banyak menjual produk luar daripada produk dalam negeri. Ini kan persoalan. Udah UKM kita lagi susah. Bapak Ibu masih aja belinya produk-produk luar, meskipun itu ya para katakanlah sellernya itu adalah memang orang-orang kita, tapi mereka nggak sadar menjadi promotor, menjadi broker bagi produk-produk asing. Yang saya kira ini yang kehadiran MyCom ini mudah-mudahan bisa kemudian menjadi jawaban kita bahwa sudah seharusnya kalau sekarang menjadi gerakan bangga buatan Indonesia, ini kemudian lebih derivasi lagi, lebih diturunkan pada tingkat implementasi yang dilakukan oleh Koperasi Laman Keluarga Indonesia. Sehingga itu tentu atas nama Kementerian Koperasi dan UKM kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penggagas, pendiri dan pelaku teman-teman aktivis di Koperasi Laman Keluarga Indonesia. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, tadi Mas Aldi juga sudah menyampaikan bahwa sengaja bekerjasama dengan SBW tadi karena nanti mungkin saja ada kebutuhan pembiayaan ke depan. Meskipun ini bukan menjadi sesuatu pemantik bagi keberadaan kehadiran UKM bergabung di MyCom, saya kira bukan itu. Justru karena tadi pemantiknya itu adalah
selalu melalui suatu proses edukasi, sehingga bukan permen pembiayaan. Selama ini kan cara kita menawarkan sebuah gagasan itu menawarkannya dengan cara, mohon maaf, meracuni diri, yaitu dengan mengawali dengan tawaran-tawaran manis yang seolah-olah lalu kemudian tanpa perlu ada effort tertentu kita bisa bersukses begitu loh. Nah, tadi udah bagus, tapi saya wajib juga menyampaikan jangan sampai ini juga hanya dimanfaatkan oleh teman-teman yang lain gitu ya, bahwa saat ini LPDB tadi sudah disebut oleh Mas Aldi, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan UKM, sudah ditetapkan ya, penyaluran dana atau pembiayaan yang dikeluarkan oleh LPDB 100% untuk koperasi. Itu. Dan karena itu ya artinya bagi koperasi-koperasi seperti KLKI ini misalnya untuk ke depan, untuk mendorong membackup, memfasilitasi pengembangan kapasitas usaha anggota, ini ada artinya nggak usah ini lagi pusing lagi lah gitu, karena fasilitas akses pembiayaan saya kira saat ini sangat terbuka luas bagi para pelaku UMKM dan melalui koperasi. Dan karena itu sepanjang bahwa bisnis ini dikelola secara akuntabel dan transparan dengan manajemen yang baik, dan kemudian ya dengan bisnis plan yang tentu baik, itu insya Allah bukan hanya LPDB, saya kira lembaga-lembaga keuangan lainnya pun, perbankan dan sebagainya pasti akan mengejar kok dengan sendirinya. Karena itu penting untuk kemudian bagaimana mempersiapkan softwarenya ini ya, agar teman-teman UMKM ini betul-betul bisa bertransformasi dari offline menjadi online. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pak Kadis, mohon maaf saya agak kepanjangan karena semangat saya kalau sudah dengan baik, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.